pembangunan di kota Banjarmasin atau kemudian hal-hal lain di Banjarmasin di usianya yang ke-496. Dalam hal penataan irama pembangunan kotanya, titik pas itu seperti apa? Kemudian ketika terjadi air pasang, genangan terjadi di mana-mana. Nah, itulah perlu inovasi atau mungkin karakteristik kemampuan pemimpin ke depan itu harus benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi, ngobrol pinggiran akhir pekan, diskusi yang digagas media online jejakrekam.com. Tahun ini, September ini, Banjarmasin akan berusia 496. Hampir 500 tahun usia kota Banjarmasin. Tentu sebuah usia yang tua, usia yang tidak mudah lagi untuk ukuran sebuah kota di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kita akan melihat pembangunan di kota Banjarmasin atau kemudian hal-hal lain di Banjarmasin di usianya yang ke-496, Bang Suhan? 496 ya. Iya, ini kan usia yang apa ya? Ini kan usia yang sangat tua, yang sangat matang untuk ukuran sebuah. 5 abad berarti kan, hampir 5 abad. Hampir 5 abad, betul, hampir 5 abad. Ya mungkin pertama, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang kalau kita melihat kota Banjarmasin ini kan unik sebenarnya kan. Kota Banjarmasin ini kan kota yang memiliki karakter, memiliki ciri khas lah. Cuma sayangnya dalam hal penataan irama pembangunan kotanya, ini kan kelihatannya menurut pendapat kita ya, kelihatannya masih belum menemukan titik pas itu seperti apa. Nah, terkhusus sekali kan menyesuaikan antara karakter yang dimilikinya dengan misalnya model-model pembangunan yang harusnya dilaksanakan. Nah, jadi itu sebenarnya kunci masalahnya itu sebenarnya di situ. Artinya kan gini, Bang, kita menyebut Banjarmasin kota seribu sungai, kota yang katanya berada di bawah permukaan air laut. Ya. Kemudian ketika terjadi air pasang, genangan terjadi di mana-mana. Kemudian turun airnya lambat. Kemudian beberapa waktu lalu misalnya banjir terjadi di kota Banjarmasin. 2021. Hujan tinggi, kemudian air pasang, belum lagi air limpahan turun yang dari hulu ke Banjarmasin. Itu kan melengkapi apa ya, problem di kota Banjarmasin. Satu lagi problemnya, tambahannya. Apa? Mau dipindah menjadi yang asal statusnya ibu kota provinsi. Undang-Undang 8 2022. Iya. Dipindah menjadi kan bukan siapa-siapa lagi Banjarmasin. Nah, kemarin kan punya gelar. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita pertama kan bicara kota Banjarmasin sebenarnya kan dua keunggulan kompetitifnya itu kan. Jadi keunggulan pertama dia keunikan dikelilingi sungai-sungai, dibelah sungai. Itu keunikan yang pertama dia. Sungai besar lagi kan. Nah, kemudian yang kedua dia adalah unggul dari segi perdagangan jasa. Sejak dulu kan terkenal Banjarmasin ini sebagai pusat, mulai dari baru berdirinya sebagai pusat transisinya perdagangan. Bahkan kan kalau kita mengibaratkan, saya sering mengibaratkan Banjarmasin seperti Singapura lah tanda kutip. Jadi sebenarnya Banjarmasin ini kan tidak memiliki apa istilahnya sumber daya alam. Dia hanya antara sebenarnya kan. Jadi antara pusat perdagangan, bisnis kan itu tampak antaranya itu di Banjarmasin sama persis seperti Singapura. Jadi pusat dagang, pusat jasa itu ada di Banjarmasin. Karena dia tidak punya sumber daya alam, beda dengan daerah lain. Nah, kalau daerah hulu sungai atau kabupaten yang lain kan ada sumber daya alamnya. Nah, sehingga dengan sumber daya alam itulah mereka mampu untuk menghidupi dirinya. Tapi kelebihan Banjarmasin dan memanfaatkan itu tadi. Lalu dibangunlah pelabuhan, sehingga ruangan antara hulu sungai atau daerah lain menuju ke Pulau Jawa segala macam, singgahlah dulu di Banjarmasin. Jadi sama persis dengan Singapura. Tapi misalnya gini, kalau kita memandang Banjarmasin sebagai kota dagang, kota jasa, artinya kita sumber daya alam kita tidak ada, maka kemudian APBD itu kan harusnya ditopang oleh sektor itu. Jasa tadi, jasa itu. Nah, artinya kan itu pendapatan asli daerah kita. Nah, sekarang artinya kalau itu kita sadar bahwa itu sebagai sumber pendapatan, harusnya kan dikelola dengan baik, difasilitasi dengan baik, pasar kita harus ditata dengan baik. Nah, itulah makanya tadi sejak awal diskusi kita adalah ini kan tidak jelasnya karakter dia punya, tapi model pembangunannya tidak jelas mengikuti karakter yang dimilikinya. Semuanya kan hanya hanya
sekedar disampaikan di retorika kan, bahwa kami akan bangun pasar, kami akan bangun sungai, dan normalisasi segala macam sungai, berbagai macam lah, mau digadang-gadang kan. Tapi problemnya setiap musim hujan dan air pasang pada saat itu menjadi masalah. Artinya persoalan mengelola sungai segala macam, air segala macam itu menjadi hanya sekedar retorika. Nah kemudian pasarnya, nah, kita mengambil pasarnya contoh lah. Kita ambil dua pasar aja. Kawasan Pasar Sudi Mampir dan Pasar Lama. Pasar Lama, iya. Nah, dua itu lebih dari puluhan tahun tidak pernah diapa-apain. Nah bayangkan, padahal kita tahu bahwa kita ini perdagangan dan jasa. Kenapa misalnya dulu yang menjadi sentral kekuatan dari Banjarmasin, penopang ekonomi Banjarmasin, kok bisa didiamkan seadanya seperti itu? Sebentar saya Bang Suban kan lama tinggal di Banjarmasin. Dulu ketika masih kecil, kondisi dua pasar ini nih, kita lihat nih, Pasar Ujung Murung dan Pasar Lama. Ya. Apa yang berubah dari situ hari ini? Yang jelas kalau dulu kita bicara dulu, kalau dulu kan Sudi Mampir dan kawasan sekitarnya itu kan menjadi pusat grosirnya Kalimantan. Nah, orang Kalteng ke sana mengambil barang. Orang Kaltim ke sana mengambil barang. Di Kalsel sendiri dari hulu sungai yang di Baraba, di Kandangan, di Kota Baru dan sebagainya itu kan banyak mengambil, hampir semuanya mengambil dari Banjarmasin. Nah bahkan dari Sampit itu kan notabene-nya dari Surabaya kan tak jauh tuh. Iya. Tapi dulunya mengambil barang itu ke Banjarmasin. Nah jadi ini kan luar biasa sebenarnya. Nah itu di kawasan Sudi Mampir segala macam itu. Nah lalu kemudian di Pasar Lama kan dulu juga unggul di situ. Nah misalnya bagaimana ekonomi di sana tumbuh pada saat kurun sekitar tahun 70-an. Itu kan menjadi bagian yang dikunjungi karena biasanya kalau ada misalnya dulu kan karnaval lah istilahnya, pawai setiap 17 Agustus atau pawai pembangunan tuh melalui rutenya tuh pasti lewat sana. Pasar Lama segala macam. Nah, jadi itu daerah yang misalnya perdagangan ikan-ikanan, sayur-sayuran segala macam di situ juga luar biasa. Nah, wajah Pasar Lama dan Ujung Murung dulu dengan wajah Pasar Lama sekarang semakin rapuh dan tua. Kalau dulu kan usianya masih muda, otomatis tampilannya masih bagus. Lah kalau sekarang, tapi sentuhan penataan, sentuhan pembangunan yang dilakukan, kalau Bang Suban memperbandingkan, hampir tidak ada sama sekali. Hampir tidak ada sentuhan. Ada sentuhan sedikit, tapi hanya sifatnya parsial. Padahal itu kawasan yang luar biasa kayak Sudi Mampir. Artinya tidak ada sentuhan untuk kemudian memperkuat basis dua pasar ini. Tidak ada sentuhan. Jadi dia kelihatannya dibiarkan seadanya. Ketika air pasang terendam. Sekarang kan bisa dilihat kan gitu, air pasang naik segala macam. Nah Pasar Lama itu mulai saya kan kebetulan dulu kecil tuh di Pasar Lama lah, di Andalas segala macam sampai Belitung itu kan untuk SD. Nah di situ ada yang sampai dulu mulai saya kecil sampai sekarang sudah berubah. Masih tetap sama pasarnya itu seperti itu saja. Iya. Nah jadi itulah. Nah kalau kita bicara misalnya, ini kan kita kaitkan misalnya dengan kondisi yang usianya yang sudah 500 tahun, hampir 500 tahun. Kemudian kita kaitkan dengan problem Banjarmasin ini sebenarnya sangat pelik. Yang paling utama itu persoalan air ini. Ini kan beberapa hari hujan nih kan. Iya. Nah beberapa hari hujan, jalan raya, jalan Ayani itu lihat tepi bahu jalannya tuh penuh dengan air. Belum lagi kita masuk ke dalam kota. Karena air di badan jalan itu udah tidak bisa lagi turun ke sungai, karena di sungai itu lebih tinggi airnya. Ya, kan pembatas Ayani itu kan hanya trotoar itu. Coba kalau hanya trotoar itu aja. Jadi satu dia. Nah, jadi trotoar itu akhirnya fungsinya sebagai penahan. Jadi kayak bak air itu jadinya kan dikunci kiri kanan trotoar. Jadi air yang di dalam tidak bisa masuk, yang kena hujan itu tadi tidak bisa keluar, sulit untuk keluar. Tidak bermaksud misalnya kita mengkritik keras pemerintah hari ini, pemerintah Kota Banjarmasin misalnya. Bang Suban melihat ada nggak sih upaya sistematis, upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin? Satu misalnya dalam rangka penataan kawasan Ayani agar tidak tergenang misalnya. Kemudian bagaimana melakukan normalisasi sungai dari kilometer 1 sampai dengan kilometer 6 batas kota misalnya. Kalau kita melihat ini kan hobinya ya, tanda kutip hobinya pemerintah kota ini kan uji coba, dicoba, kemudian salah, coba lagi dengan yang baru. Nah, padahal begitu air hujan, lebat segala macam, ya
hanya sekedar menampung drainasenya ini, tapi tidak mampu untuk mengalirkan air lancar ke arah sungai. Tapi kan di ujung Banjar Indah itu kalau kita susuri kan dari depan misalnya dari Jalan Ayani masuk, nanti di ujung itu kan ada jembatan. Artinya kan ada sungai besar di situ yang sekarang ini kan masih berfungsi lah sungai itu. Ya, sungai apa? Sungai Pemurus ya istilahnya ya. Iya, pokoknya tembus nanti kan tembus sampai ke Beruntung segala macam sampai di belakang Citra. Kan di Sungai Klayan. Iya, Sungai Klayan. Klayan. Nah, artinya kan harusnya ujung drainase itu ketika dia ada limpasan air, turunnya ke drainase, gugurnya kan ke sungai ujung itu kan harusnya. Nah, ini problemnya. Sungainya, muka air sungai tadi akibat pengaruh dampak kenaikan muka air laut, dia menaik terus, meninggi. Nah, begitu dia pasang, sebenarnya sama dengan di Ayani, begitu dia pasang, maka permukaan jalan dengan permukaan air yang ada di sungai itu tidak terlalu jauh lagi beda tingginya. Iya. Nah, sehingga pada saat misalnya terjadi hujan dan kebetulan air pasang yang lebih dibandingkan biasa, purnama lebih daripada biasa, bertemulah dia. Nah, sehingga karena ini lebih tinggi atau sejajar dengan muka jalan, pada saat air hujan datang, drainase itu kan air sungai yang banyak masuk sebagiannya. Karena dia kepasang tadi kan. Ketemu air hujan, turun, melimpahlah dia. Bang Subhan, sebagai seorang ahli konstruksi, ahli dalam tata pembangunan misalnya, konsepnya harusnya kalau kita ingin nih misalnya, kita ambil contoh tadi, karena kan Bang Subhan mengkritik soal Banjar Indah nih. Konsepnya harusnya seperti apa kalau kita mau bikin drainase? Jadi kan prinsip dasar drainase itu dia adalah dua sebenarnya. Koneksivitas dan gravitasi. Konektivitas artinya dia terhubung. Nah, terhubung dan harus ada gravitasi. Itu prinsip dasar yang biasanya di dalam sistem mengatur pola drainase. Kalau tidak terhubung berarti dia menjadi sungai. Kalau terhubung menjadi masalah dia. Kemana air berakhir? Nah, jadi kan dia air dibuang, harus mengalir semua ujungnya kan dia harus dibuang ke bagian, misalnya kalau di kita itu kan sungai terakhirnya, atau misalnya daerah resapan. Daerah resapan itu misalnya seperti ada danau-danau besar atau tempat penampungan air segala macam. Nah, kalau di kita kan dulu rawa. Nah, masalah pada saat kita semuanya rawa, ada jalan tanpa drainase pun dia otomatis ke daerah rawa di tepi kiri kanan jalan kan. Tapi karena sekarang ini pembangunannya sudah tanda kutip kurang begitu memahami itu tadi kan saya bilang kurang memahami potensi yang ada di Banjarmasin, mainlah urukan habis-habisan. Tapi konsep gravitasi dan konektivitas tuh masih bisa nggak sih dilakukan di Banjarmasin? Sebenarnya Banjarmasin kan relatif datar. Datar. Jadi dia gravitasinya itu sebenarnya hampir tidak ada. Nah, tapi karena adanya peninggian kan jalan kan ditinggikan, bangunan ditinggikan, halaman ditinggikan, artinya dia masih ada beda tinggi antara jalan dengan air yang ada di sekitarnya. Nah, gravitasinya tuh ada, tapi sedikit, tidak lanjut, sehingga ini tidak bisa untuk yang panjang sekali. Jadi dorongannya kecil. Jadi dorongannya turunnya tuh kecil. Nah, dengan dasar itulah, maka salah satu alternatifnya di dalam sistem di kita ini di Kota Bandung harusnya sistemnya menggunakan pola zonasi. Nah, jadi dalam setiap jarak tertentu atau skala tertentu dia harus dibagi oleh zonasi-zonasi yang berupa daerah-daerah resapan air. Mungkin seperti embung atau misalnya danau-danau buatan segala macam. Lalu disitulah air dihentikan sejenak. Nah, setelah air dihentikan sejenak di sana, dari inilah yang dikoneksikan ke daerah sungai. Bisa melalui sistem kanalisasi membuatnya untuk masuk ke sungai besar atau misalnya menggunakan sungai-sungai yang ada yang kecil. Nah, fungsi alam itu sudah mengatur seperti itu sebenarnya. Artinya kita harus melakukan mapping, pemetaan. Kira-kira perlakuan untuk kawasan Banjar Indah berbeda dengan di kawasan lain. Kalau udah Banjar Indah, kira-kira kalau ke daerah resapan, kalau ada daerah kosong bisa jadi fungsi menjadi embung, dia kemana? Nah, jadi sistem makanya disitulah pemetaan di Banjarmasin ini sejak banjir kemarin kita sudah sampaikan. Petakan kawasan-kawasan mana yang di Banjarmasin ini yang rendah. Nah, misalnya kita bagi Banjarmasin dalam misalnya 100 zonase misalnya. Nah, kita anggap petakan, kita semuanya ini diukur kan dari tinggi ke muka air banjir pada saat kemarin itu. Atau muka air sungai yang pada saat dia pasang misalnya. Nah, pada saat itu dilarikanlah ketinggian itu ke semua zonasi yang ada di Kota Banjarmasin. Lalu kita bisa tahu sebenarnya misalnya daerah Klayan itu ternyata selisihnya dengan muka air pasang
adalah hanya misalnya 10 cm. Oh, Banjar Indah ternyata dia berada di atas muka air pasang. Oh, daerah-daerahnya Pekapuran lebih rendah lagi. Oh, daerahnya Belitung seperti ini. Sehingga dengan dasar memetakan itu kita bisa tahu di mana kita membentuk titik-titik yang harus kita jadikan daerah resapan air. Lalu kita juga bisa menentukan kanalisasi kalau perlu kita di mana menangguh. Apakah sungai yang ada itu kita perlebar, kemudian kita perdalam, kemudian di ujungnya apakah nanti kita perlu sistem pintu air dan sistem pompanisasi. Jadi tidak bisa dengan cara model seperti saat ini. Begitu ada masalah banjir, oh Banjar Indah kena banjir, mau meluap segala macam, benahi drainasenya, beruntung seperti itu, kemudian kayu tangis seperti itu, tidak bisa seperti itu. Kalau selalu seperti itu, percaya tidak? Nanti masalah besar akan muncul lagi. Itu yakin, tidak sekedar retorika, yang itu kemudian konsep yang bisa kita jalankan kalau kita serius. Iya, yakin serius lah. Artinya itu kan sudah diterapkan. Misalnya Alam Banjarmasin kan sejak dulu mengajarkan seperti itu. Misalnya Alam Banjarmasin kan selalu ada daerah-daerah embung yang agak dalam. Kemudian ada anak-anak sungai. Nah, kenapa jadi Banjarmasin Rawa itu memang dibagi dengan Tuhan tuh membuat sistem ada sungai besar, ada kecil, sungai menengahnya yang sedang, ada sungai kecil, anak sungai, kemudian ada embung daerah-daerah resapan. Semuanya kan sebenarnya daerah rawa semua kan. Tapi ada di dalam daerah rawa itu yang lebih dalam. Nah, lebih dalam itulah yang pada saat air kering kita musim kemarau dia masuk ke dalam situ, berkumpullah ikan-ikan semua. Jadi alam itu sebenarnya mengajarkan ke kita lah. Cuma celakanya kita mengabaikan itu tadi. Artinya kita tidak sensitif di situ. Tidak sensitif. Misalnya seperti ini kan. Kenapa saya bilang kan Banjarmasin ini problemnya ada roadmap-nya itu tidak jelas. Padahal sebenarnya coba kalau misalnya saya punya bisa istilahnya digunakan konsep ini sangat mudah sebenarnya. Misalnya seperti ini. Setiap orang membangun rumah atau bangunan itu kan punya wajib untuk IMB. Nah, sekarang kenapa sih kita dalam MB itu buat syarat? Jadi di samping dia persyaratan teknisnya kita buat syarat. Setiap Anda membangun rumah, maka Anda wajib untuk menyediakan drainase di muka rumah Anda. Di halaman rumah Anda. Kemudian Anda harus menyediakan daerah resapan. Tidak boleh semuanya full diuruk. Beri batasan. Maksimal misalnya lahan kita tuh katakanlah maksimalnya hanya 30% atau 40% diuruk. Sisanya harus daerah resapan. Nah, kemudian wajib menanam pohon. 2 atau 3 di setiap rumah. Nah, kemudian drainase ini kalau setiap rumah membuat drainase, kemudian membuat resapan air, semua kampung kan terhubung nih. Rumah A, rumah B, rumah C. Drainasenya sudah terhubung semua. Pemerintah tidak perlu lagi membangun drainase seperti yang ada saat ini. Nah, dana yang untuk drainase ini tadi gunakan untuk memelihara dan menormalisasi sungai-sungai yang lebih besar. Itu yang sekarang itu belum ada di dalam IMB kita. Belum ada. Dia hanya teknis. Dia hanya izin bangunan seperti ini, seperti diperiksa oleh ini. Nah, jadi itulah maksud saya Banjarmasin itu harus mulai berpikir komprehensif, berpikir jauh ke depan, melihat bahwa potensi yang dimiliki seperti apa, kemampuan yang dimiliki seperti apa. Ini kan tidak seperti itu. Kalau misalnya konsep gravitasi agak sulit dilakukan karena tadi kan wilayah kita datar. Tapi kan bisa dibantu dengan sistem pompanisasi, zonasi. Kemudian tadi misalnya konektivitas. Nah, kemudian misalnya kalau kita lihat Jalan Ayani misalnya itu kan sungai kiri kanan misalnya. Kalau kemudian ini kan sungai ini panjang nih, tidak hanya wilayah Banjarmasin tapi kan juga masuk ke wilayah Kabupaten Banjar. Nanti ujungnya sampai di kilometer 17 misalnya. Dulu ketika 2021 awal Januari itu kan kita begitu gagap mengatasi banjir, kan Bang? Bagaimana kemudian misalnya jembatan yang kita anggap waktu itu diidentifikasi mengganggu, kita bongkar gitu kan. Tapi sekarang juga tidak tahu lagi nasibnya seperti apa kelanjutannya. Ya malah saya lihat itu ada yang akhirnya orang membangun pagar rumahnya tuh ke sungai loh. Aneh saya deh. Baru musibah Januari. Itu setelah banjir. Setelah banjir. Itu di Lurus Ayani. Iya, di Lurus Ayani. Nanti kita lihat lah kapan-kapan di jalan bisa dilihat di situ. Bang, nah sekarang dengan kondisi sungai Ayani yang ada misalnya, kalau kita memperlebar itu agak sulit karena sudah ada bangunan dan segala macam kiri kanan ini kan misalnya. Tapi setidaknya kalau sungai itu menjadi ruang untuk menampung air, kalau kita keruk, tentu kan volume air yang tersimpan itu akan lebih banyak kan. Jadi kalau Ayani ini sudah akan membutuhkan biaya besar untuk mendandaninya. Makanya 10 tahun yang lalu saya menulis. Dalam tulisan itu sudahlah
kalahkan sungai kiri Kayan itu, pindah ke tengah. Tapi biayanya mahal kan? Lebih mahal dibandingkan yang ada saat ini. Sekarang coba, satu jembatan tuh 200 sampai 300 juta. 200 sampai 300 juta katanya. Nah, satu jembatan. Nah, sekarang kalikan berapa rumah yang harus dibongkar jembatannya. Karena rata-rata hampir bangunan itu, jembatan menuju ke halaman itu hampir sejajar dengan muka air sungai. Jadi bagian bawah tuh sudah sejajar dengan air sungai yang ada. Jadi kalau misalnya mau dibenahi, mau diperbaiki segala macam itu membutuhkan biaya yang besar dan sangat sulit melaksanakannya. Dan itu terbukti pada saat kita di Januari 2021. Banyak anggaran kita habis. Banyak, ya artinya kalau mau membenahi semua itu akan makan biaya yang besar. Nah, kenapa tidak? Misalnya kan hanya sebenarnya pikiran ini ide saja sih sebenarnya. Kalau kita pindah ke depan, kan yang sungai ini kan ada tanah tuh jadinya. Jadi tanah kan? Ya, sungai menjadi tanah. Menjadi tanah. Bisa dibangun jalan. Bisa, itu kan bukan dibangun jalan. Bisa dimanfaatkan menjadi bisnis Parkir. kan? Parkir. Artinya pemilik bangunan, Anda silahkan saja miliki ini menjadi lahan parkir. Jadi daerah terbuka hijau itu memperkuat halaman dia kan. Tapi tolong Anda biayai membuat sungai yang di tengahnya ini. Nah, mereka punya lahan misalnya lebar 10 meter, berarti membiayai 5 meter separuhnya. Yang di seberangnya 10 meter, 5 meter. Berarti 10 meter membangun untuk yang di tengah kanalisasi di tengahnya adalah dibantu dibiayai oleh mereka, pemilik bangunan yang di kiri kanan Ayani. Kan orang diam di Ayani itu berapa persen sih yang tidak mampu? Iya. Rata-rata semuanya mampu. Rata-rata, bukan kita semuanya, tapi rata-rata semuanya orang yang berduit. Nah, masa mereka disuruh untuk misalnya membangun untuk kepentingan mereka dan akan meningkatkan nilai bangunan mereka, nilai kawasan itu, tidak mau. Pasti maulah mereka, tinggal model pendekatannya seperti apa. Dan itu mungkin untuk kita lakukan. Mungkin, coba kalau kita hitung. Misalnya gini, membiayai dalam 10 meter itu memerlukan misalnya biaya 1 miliar. Misalnya, di sebelah sini ada sisa tanah yang dulunya sungai, itu ada 6 sampai 8 meter misalnya. Ya. Yang dulu ya. Artinya itu nanti ditutup nanti. Nah, ditutup dijadikan termasuk menunjang fasilitas hunian mereka untuk parkir mereka, berdagang segala macam. Ini kan kalau dikompensasi dengan harga tanah berapa? Iya. Nah, kalau seberang-seberang digabungkan kan bisa tertutupi. Minimal kan separuh atau mungkin bahkan 80% dari pembiayaan ini bisa diambil dari sini. Nah, itulah perlu inovasi atau mungkin karakteristik kemampuan pemimpin ke depan itu harus benar-benar bisa. Artinya bayangan kita menata kota Banjarmasin ke depan itu tidak bisa lagi dengan cara-cara biasa saja. Hanya sekedar melanjutkan, menjalankan, hanya sekedar rutinitas. Tidak bisa. Banjarmasin memerlukan orang-orang yang kreativitas dan kemampuan inovatifnya tinggi. Artinya bagaimana improvisasi pemimpin itu menjadi penting. Karena kalau tidak hanya misalnya, nanti tahun depan kita buat anggaran untuk drainase sekian. Kita lihat sekarang, kita belajar dengan sejarah ini. Nah, kita lihat pemimpin-pemimpin yang telah lalu di Banjarmasin. Apa? Dan tidak bisa menuntaskan. Masalah banjir bisa nggak menuntaskan? Masalah pasar bisa nggak menuntaskan? Iya. Ya karena memang mereka, mohon maaf, mereka belum punya roadmap yang jelas seperti apa. Kemudian mereka kreativitas dan kemampuan untuk berakselerasi dalam mengembangkan ini masih perlu untuk dimunculkan lagi. Bang Subhan, artinya kalau anggaran, kan selalu kita bicara soal kemampuan fiskal APBD kita yang terbatas kan, pendapatan asli kita, apalagi kalau udah bukan jadi ibu kota provinsi. Itu kan ada konsekuensi juga kan. Nah, artinya sesungguhnya dengan segala keterbatasan anggaran, Bang Subhan menghitung sesungguhnya sangat mungkin, sangat visible kalau kemudian misalnya kita bicara jalur Ayani saja misalnya, sungai itu di tengah, dengan pembiayaan kemampuan APBD kita sesungguhnya mampu untuk itu daripada kita membiayai sekian banyak drainase yang kemudian ternyata juga hasil tidak maksimal. Ya kan simbiosis mutualisme, makanya saya bilang ini kan aneh, orang kaya semua nih di Ayani ini. Lah masa orang kaya semua drainasenya dibangunkan oleh pemerintah untuk di depan rumahnya, dibenahi sungainya segala macam supaya jangan banjir. Apa tidak punya model pendekatannya? Karena tuh yang terdampak kan nanti mereka. Nah mestinya ini dilakukan pendekatan kepada mereka seperti apa? Berilah mereka misalnya stimulus, atau mungkin kalau Anda memperbaiki ini nanti Anda misalnya tidak perlu bayar pajak atau segala macam. Jadi ada insentif yang diberikan. Kan bisa semuanya seperti itu. Artinya bagaimana kemudian model pendekatan yang kita lakukan? Artinya tidak ada yang susah. Jadi pertama tuh harus punya konsep yang jelas seperti apa.
sasaran yang ingin dicapai seperti apa, kapan sasaran ini bisa dicapai, kemudian bagaimana cara misalnya membiayainya itu tadi. Nah, lalu dengan cara itu tadi kan kita perlu menggali bahwa oh ini sebenarnya kenapa sih kita harus di pinggir yang kita pertahankan yang merombak jembatannya sudah membutuhkan biaya besar. Biaya besar. Nah, kita misalnya misalnya ada 100 jembatan dikali 300 juta, sudah berapa tuh kan? Seberang sini ada 100 jembatan dikali 300 juta, sudah berapa? Memerlukan duit untuk mengatasi persoalan tadi supaya aliran air bisa lancar. Nah, kenapa nggak kita matikan saja, kita jadikan aja di semua halaman. Atau mungkin nanti buat infrastruktur parkir orang di kawasan itu. Misalnya sepanjang Ayan ini KP-KP dibentuk, orang bisa dibagi-bagi parkir, lalu orang bayar parkir di sana. Parkirnya ini kan masuknya ke dalam untuk membiayai di Jalan Ayan ini. Jadi tadi. estetika kota juga dapat. Ya, estetika kota dapat, banjir bisa teratasi. Karena itu dan bahkan sungai di tengah ini kan bisa menjadi wisata. Kalau misalnya kita kelola perahu-perahu bisa lewat, bagaimana tanglong-tanglong lampu-lampu lampion itu bisa berseleweran di pinggir jalan. Suasana itu akan terasa. Ada kalau posisi sungai itu di tengah misalnya, maka kita bisa jamin itu tidak akan tergerus oleh bangunan, dia pasti akan aman karena dia di tengah. Dan tinggal memelihara lah. Tinggal memelihara. Nah, kalau mau lagi mengatasi kemacetan di atas kita bikin kereta api. Relnya kita siapkan tiang-tiang, taruhlah di situ mungkin seperti apa istilahnya. Kalau di Jakarta MRT segala macam, ini yang di atas. Berputarlah dia. Itu berpikir jauh ke depan. Karena suatu saat pasti akan mengalami itu kita. Ya, kita kan betul Bang, kita harus berpikir jauh ke depan. Apalagi ketika IKN itu betul-betul pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam Pasir Utara misalnya. Artinya kalau kemudian konsep kita berpikir itu hanya dalam hitungan setahun, 2 tahun ke depan, tidak berani melompat 10 tahun, 20 tahun ke depan, Banjarmasin akan jauh tertinggal. Ya, jelas. Sekarang kita ribut nih ketika muncul Undang-Undang 8 2022, ibu kota provinsi dari Banjarmasin pindah ke Banjarbaru, gugatan tidak bermaksud kemudian kita mempersoalkan gugatan itu, tetapi sesungguhnya ada hal penting juga yang harus diperhatikan pemerintah kota. Iya itulah. Jangan ketika hilang baru kemudian protes, tapi ketika ini perhatian kita apa? Jadi yang paling penting, makanya kan kita tidak usah lah terlalu memikirkan persoalan bagaimana kita memproduktivitaskan kota ini. Nah, produktivitas kota ini adalah bagaimana dia bisa memberikan nilai tambah untuk membiayai pelayanannya, baik dari segi misalnya penyediaan infrastruktur yang baik, layanan terhadap publik warga kota seperti apa, termasuk dia bisa misalnya meningkatkan pemasukannya. Nah, pemasukannya itu tadi bagaimana pasar kita, bagaimana kawasan-kawasan bisa diproduktivitaskan. Kemudian sungai kita ini kan sungai etnik nih. Nah, tinggal persoalannya bagaimana etnik ini bisa dijual dan mendapatkan nilai tambah, tidak hanya sekedar apa ya? Sekedar sedikit dilihat etalase di kota di mana di daerah Sungai Martapura, dilihat lampu menara pandang, setelah itu mana lagi kata orang kan? Artinya ada hal yang lebih besar yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menata kota Banjarmasin. Banyak hal yang bisa ada soal estetikanya, ada soal kemudian fungsinya. Kalau kita tadi banjir bisa kita atasi dengan baik, kalau konsep itu bisa kita jalankan. Satu hal yang mendasar yang harus waspada kita. Suatu saat Sungai Martapura itu bisa tidak ada lagi. Kalau dibiarkan seperti yang ada saat ini. Artinya endapan semakin tinggi. Kemudian akhirnya kan sungai itu kan semakin dangkal. Nah, pada saat dia dangkalnya kelihatan nanti lumpur-lumpur di kiri kanannya. Iya. Masalah baru lagi muncul. Nah, pada saat itu apa yang dinikmati orang? Artinya kalau kita tidak berpikir jauh ke depan, tidak ada improvisasi yang kita lakukan, ini akan menjadi sesuatu yang fatal. Ya, dan kita harus belajar kan memfeedback kembali ke masa lalu. Akibat kita tidak memahami bagaimana menjaga lingkungan terutama sungai, akhirnya sungai kita yang banyak itu sisa berapa sekarang? Nah, kita ini jujur nih aneh kadang melihat di kota Banjarmasin tuh. Kalau kita lihat pelang sungai itu, sungai A, lebar 0 sampai 10 meter. Sepanjang, coba tata bahasa aja, masa ada lebar sungai 0? Artinya nggak ada barang tuh. Nggak ada barangnya kalau 0 itu kan namanya nggak ada sungainya. Masa dimasukkan di dalam pengumuman 0 sampai 10 meter. Ini kan sudah menyesatkan nih kan informasi ini. Orang kan kalau orang agak bisa berpikir panjang, ini sungai apa yang 0 ini? Nah, ini salah satu akibat ketidakpahaman. Itulah. Padahal sesungguhnya kalau kita
kita meyakini tadi, misalnya kita bagaimana memahami Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai, ada anggaran yang terkonsep dengan jelas, bagaimana penataan sungai. Kan gini, kalau kita misalnya jalan di dekat Sabila itu kan masih ada pintu air, kemudian di Blasung, di Blasung kan juga ada tuh. Samping kantor wali kota itu. Iya, di Jalan Marta Dinata juga ada. Nah, konsep itu tuh kalau Bang Subhan melihat sebagai seorang ahli dalam konstruksi, melihat itu efektif nggak sih? Itu konsep itulah yang sebenarnya benar. Karena dengan pintu air, dia jadi membatasi air sungai pada saat pasang untuk masuk ke sungai-sungai yang ada di dalam kota, di dalam kampung segala macam. Nah, lalu pada saat air hujan melimpah misalnya di kampung, dia bisa membuka dan mengalirkan ke sungai. Pada saat sungai pasang dia tutup sehingga air hujan ini tertampung di sungai yang ada pintu airnya tadi, dan sungai besarnya juga aman, airnya tidak masuk ke dalam sungai yang kecil pembagi ini tadi, sehingga tidak terjadi benturan. Nah, kalau tidak terjadi benturan maka tidak menjadi persoalan kan? Karena masing-masing di sini tidak bisa memaksa air di sini naik, yang di sini juga tidak bisa dikeluarkan karena dia terbentur air pasang. Jadi pikiran yang dulu itu sudah bagus, apalagi ada pompanisasi. Jadi begitu di ujung pintu air ada pompanisasi, begitu dia penuh di dalam permukiman ini sungai yang membagi kecil ini, disedotlah, dibuanglah ke sungai besarnya. Secara teknis itu bisa dilakukan. Ya teknis, Belanda segala macam yang ahlinya itu kan di Belanda kan orang pemerintah ini kan sering ke Belanda melihat jadi rujukan. Artinya kalau sering jalan-jalan keluar itu harusnya bisa menjadi sebuah perbandingan. Iyalah, harusnya sudah tahu lah bahwa Belanda itu memperbanyak bendungan, memperbanyak embung, memperbanyak daerah-daerah resapan air, memperbanyak kanalisasi, itu sudah. Artinya kan betapa berat, betapa banyak catatan. Kalau kita melihat usia kota Banjarmasin ke-496 September 2022 saya khawatir loh sebenarnya Banjarmasin ini kalau masih seperti ini tidak sampai dia berusia misalnya 600 tahun segala macam. 525 aja pada saat dia usianya misalnya 525 itu mesti jadi masalah besar. Kalau dia tidak bisa melakukan pembenahan dalam pola mengelola kota ini. Karena beban kota ini akan semakin besar. Bukan persoalan beban kota aja. Air pasang laut tuh kan naik terus tuh. Setiap tahun berapa sinti dia naik. Lah kalau kita misalnya naiknya aja rata-rata setengah sinti setiap tahun, kemudian kita kalikan misalnya 30 tahun ke depan, sudah berapa? Ketika air laut naik, sementara daya dukung kita tidak siap. Kan, sungai kita penuh endapan, sempit. Daerah resapan air sudah tidak ada lagi. Rawa itu sudah hilang. Rawa sudah hilang. Setelah kan dorongan dari laut ini kan ke sungai besar, dorongan sungai besarnya kan masuk ke sungai kecil, masuknya ke ujungnya kemana? Ke kota. Ke kota. Ya. Kawasan permukiman. Dan itu sudah terbukti sekarang misalnya jalan pembangunan. Ya. Pelayan. Kemudian Betul. daerah misalnya daerah daerah yang Kubah Basiri. Betul. Banyak lagi daerah Kayu Tangi. Semuanya kalau pada saat pasang musim purnama laut tinggi apa yang terjadi? Artinya lagi-lagi kita tidak bisa berpikir biasa sekarang. Kalau misalnya itu kita amati dalam 525 tahun ke depan, artinya 30 tahun ke depan, kalau seperti ini model pengelolaannya gimana? Apa yang terjadi? Tenggelam kita. Artinya sekarang bagaimana kemudian upaya sistematis yang dilakukan pemerintah kota itu kita tunggu. Agar tidak bisa kemudian kita berjalan hanya apa adanya, menyelesaikan tahun anggaran, nanti tahun anggaran berikutnya kita anggarkan lagi drainase, hanya sekedar melaksanakan rutinitas itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang paling utama nih Dewan, pemerintah kota, dan tokoh-tokoh yang memahami mengenai kota ini harus bisa membuat roadmap kota Banjarmasin menyikapi persoalan air ini tadi. Ini harus dibuat, kalau tidak dibuat dengan terukur, tidak uji coba seperti saat ini. Mohon maaf, drainase yang dibuat segala saat ini itu tidak akan membantu. Kalau kita berpikir jangka panjang. Kalau berpikir setahun, 2 tahun ya nggak masalah. Makanya kan kenapa jadi kita tadi mengambil kasus di Banjir Indah, karena berpikirnya hanya 2-3 tahun. 2-3 tahun. Oh ternyata 3 tahun ke depan masang lagi kita dandani lagi. Nah sekarang kalau dilihat, misalnya contoh di Banjir Indah. Melihat nggak betonnya? Betul. Wah, besi-besinya besar sekali. Itu nanti dicor. Lah bayangin kalau membersihkan di dalam, kita angkat dulu beton itu. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu nanti memeliharanya? Lah kalau misalnya dia ternyata limpahannya tinggi, kemudian yang air sungainya pasang, lalu dia menguap ke sana, gimana cara menutupi airnya? Membuangnya. Itu harus kita pikirkan. Ya itulah yang terjadi. Yang saat ini yang tidak, ya karena hanya uji coba, trial error.
Itu yang kemudian artinya itu bicara tentang bagaimana tata kelola drainase, bagaimana kita mengatasi banjir. Tadi di awal kita bicara tentang bagaimana kita memahami Banjarmasin sebagai pusat dagang, sebagai kota jasa, yang harusnya kemudian kalau itu kita anggap strategis dalam rangka mendukung APBD pendapatan asli daerah, harusnya kan kita dandani. Kalau tadi istilah Bang Subhan kan harus kita dandani misalnya. Jangan sampai pasar Ujung Murung, Harum Manis itu ketika air pasang, lagi-lagi pedagangnya kecalapan. Makanya gini, kita ini bingung sebenarnya dengan pemerintah kota ini. Pemerintah lah. Ya. Kita tahu tuh, mestinya pasar Batuah dan pasar-pasar kecil itu jangan diutak-utik dulu. Dana ini fokuskan ke pasar apa? Sudi Mampir dan pasar lama yang pasar-pasar besar. Karena pasar besar ini transaksinya bukan transaksi lokal. Jadi bukan hanya transaksi yang ada di masyarakat, tapi transaksinya sudah antar daerah. Transaksi besar di situ. Nah, kenapa ngurusin yang kecil seperti pasar Batuah mau digusur, mau dibangunin, tapi yang besar sekarang, yang besar yang akan memacu ekonomi dan akan menjadi pesaing bagi tanda kutip mal-mal yang ada di Kota Banjarmasin ini, kok ini yang milik pemerintah yang kepentingannya untuk masyarakat segala macam tidak diapa-apain. Kalau atas nama penataan, atas nama estetika kota, atas nama bagaimana kita merubah wajah kota ini agar menjadi lebih baik, maka kemudian kita lakukan penataan pasar Batuah misalnya. Makanya kan menata tuh ya semuanya kan pengen lebih baik. Pengen tapi kita prioritasnya yang mana? Nah, mana bermulti ospek tinggi. Nah, kita bicara ekonomi. Ekonomi Banjarmasin sumber pendapatan di mana? Dulunya perdagangan dan jasa. Pusat perdagangan jasa ada di mana yang paling besar? Masa kita yang paling besar kita diamkan, kita ambil yang ecek-ecek ngonop, ecek-ecek. Iya, betul. Yang transaksinya mungkin sehari hanya 100 juta. Sementara ada yang lebih besar. Ada yang transaksinya miliaran, kita abaikan. Ini kan nalar berpikir kita kan, kita kan masalah persoalan kita ini kan tergantung dengan itu tadi. Dulu kan pernah konsep misalnya bagaimana kawasan Ujung Murung itu ingin ditata kan dulu, Bang Subhan kan kita ingat persis di awal-awal dulu kan, bagaimana misalnya megahnya kawasan itu yang ditawarkan. Kita pernah membuat itu dulu, master plan-nya itu pernah kita dulu. Artinya kan apa kabar itu misalnya, ini kan juga menjadi penting nih kan kita ingin ingatkan lagi kepada pemangku kepentingan. Ya karena ya itu tadi kan ya itu tadi lah. Jadi mudah menyerah menghadapi masalah. Misalnya gini, salah satu problem kan hak milik, tapi mudah menyerah. Kan sebenarnya ini kan bisa disiasati dengan regulasi. Makanya saya kan kadang bilang ke pemerintah, ke orang-orang, kita pikirkan sama-sama dan kita sih bisa memikirkan itu untuk diatasi dalam bentuk regulasi. Banyak payung hukum yang bisa membuat itu didandani, baik didandani secara pribadi, artinya personal pemilik, atau melalui bantuan pemerintah. Ada kiat di situ. Tapi bagaimana meyakinkan kepada publik, bagaimana meyakinkan kepada masyarakat pedagang misalnya, memastikan agar ketika menata kawasan Ujung Murung itu tidak lantas mematikan mereka misalnya. Orang ini kan masih traumatik dengan kasus Antasari misalnya, Bang Subhan. Bisa, semuanya bisa itu. Terbaik kuncinya harus keterlibatan mereka menjadi faktor kunci. Jadi mereka diajak, terlibat. Misalnya seperti ini kan, bangunan itu kan punya batas usia. Setiap bangunan yang akan diduga atau sudah terbukti memberikan dampak negatif, misalnya dari segi fungsi, tidak bisa berjalan dengan semestinya, kenyamanan, keamanan, kemudian kesehatan segala macam, itu tidak ada dalam sebuah produk bangunan, infrastruktur, maka secara otomatis ini melanggar undang-undang. Artinya itu menjadi pintu masuk. Nah, itu pintu masuk. Lalu dengan dasarnya maka di kawasan itu harus dilakukan pembenahan. Cara pembenahannya seperti apa? Ya kita buatkan dulu master plan-nya, kita buatkan dulu hitungan-hitungannya seperti apa. Setelah itu kita serahkan ke pemilik yang di sana. Nih, aturan menyaratkan bahwa bangunan ini sudah tidak layak fungsi lagi. Berdasarkan kajian kita mintalah kajian independen dari orang ahlinya. Kalau perlu kita minta bantuan dari misalnya Kementerian PUPR atau Kementerian Lingkungan dan sebagainya untuk dalami mengenai persoalan itu tadi, persoalan kawasan itu. Nah, kawasan itu kalau misalnya sudah ada muncul kawasan ini tidak layak fungsi lagi, tidak memenuhi persyaratan itu tadi, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keberlanjutan, ada istilah itu K4 dalam undang-undang diatur mengenai itu, maka secara otomatis dia sudah tidak layak untuk menjadi difungsikan sebagai sarana untuk layanan publik. Lah kalau dia tidak berdasarkan aturan tidak bisa siapa yang bisa memaksa? Apa pemilik bisa? Oh saya harus ini karena tidak memenuhi. Nah syaratnya kan pemilik boleh lakukan nih benahi ini. Cara membenahi seperti apa itu kita pikirkan. Pentahapannya seperti apa? Kemampuan pemilik di sana seperti apa? Apa
skema itu yang kita siapkan. Ada skema, ada ruang komunikasi Ya. yang baik. Nah, paling penting ruang komunikasi itu yang paling utamanya. Karena biar bagaimanapun kan mereka tentu masih trauma dengan kasus misalnya Antasari dulu seperti apa. Antasari itu kan sebenarnya kasus karena memang salah arah. Iya, salah modelnya. arah. Nah, mereka kan tidak ingin menjadi korban ketika seperti itu lagi misalnya. Ya, saya pikir kalau sekarang ini kan kalau mereka dilibatkan secara langsung kemudian dibuat. Nah, mungkin kan di situ kan ada bagian yang milik Pemkot lahannya. Nah, benahi dulu ini sebagai contoh pilot project-nya. Tapi secara keseluruhan sudah dibuat roadmap terpadunya. Begitu dibangun di sini, maka persoalan misalnya parkir, loading dock, persoalan kenyamanan berdagang segala macam sudah diatasi di sini. Begitu contoh ini diberikan dan memberi nilai tambah kepada pedagang di sana, kita yakin yang lain akan mengikuti. Tapi jangan kita paksa, oke mereka silakan bangun menurut mereka, kemampuan mereka. Tapi aturan membangunnya harus kita buat seperti ini. Jadi bakuan mutu membangun itu standarisasi itu sudah ada. Disiapkan. Jadi itu yang harusnya kita lakukan. Kita buat model, mereka bisa melihat modelnya seperti apa. Kemudian kalau mereka ingin membangun sendiri, konsepnya seperti apa, harus mengikuti itu. Harus mengikuti aturan bakuan mutu kita, standarisasi yang dibuat. Tinggal penyesuaian. Mereka kan tinggal berkonsultasi. Saya mau bangun kemampuan saya hanya sekitar 200 juta dulu. 200 juta apa dulu? Tugasnya dari pemerintah kalau 200 juta Anda cukup sampai di sini dulu. Model-model seperti itulah yang harusnya dikembangkan. Makanya sejak dulu kita ingin sebenarnya yang mengelola pasar itu adalah badan otoritas tersendiri. Jadi kayak perusahaan pasar seperti yang ada di tidak bisa hanya sekedar dinas tidak pasar. bisa hanya sekedar dinas pasar. Jadi semacam misalnya perusahaan daerah. Ya perusahaan daerah. Jadi seperti PDAM lah. Ada perusahaan daerah dan mereka di sini dan di situ dilibatkan koperasi masyarakat pedagang dan benar-benar didata pedagangnya itu yang benar-benar berdagang. Artinya itu yang kemudian tadi kembali Bang Suban melihat wajah kawasan Ujung Murung dulu dengan Ujung Murung hari ini nyaris tidak banyak penataan. Semakin kusam, semakin tua sama dengan usia Banjarmasin. Yang semakin menua ini kan. Artinya kan itu yang tidak boleh terjadi. Bagaimana kemudian kita berjalan hanya dalam hitungan menapaki usia, tetapi tidak ada upaya bagaimana kemudian menatanya. Karena kalau tidak kan lama-lama dia akan semakin tua, semakin buruk, akhirnya akan ditinggalkan. Nah, makanya saya menghimbau sebenarnya ini kan kepada warga Kota Banjarmasin, kalau memilih pemimpin ke depan itu pilih yang bisa. Artinya orang yang punya gagasan. Orang punya gagasan, kemampuan untuk mengolah itu dan out of the box. Jadi bisa melihat masalah menjadi potensi. Itu yang paling penting dan berani menanggung risiko. Iya, ini kan juga menarik nih. Kalau kita bicara soal kepemimpinan, kan beberapa waktu lalu kita juga bicara tentang sesi kepemimpinan di kemerdekaan kan, waktu dalam diskusi kita sebelumnya. Soal kepemimpinan kan menjadi sesuatu yang penting, ya kan? Nah, bagaimana kemudian konsep gagasan pemimpin entah kota, entah kabupaten, entah provinsi, dia akan membawa kota dan ide pimpin, itu kan juga menjadi penting. Nah, artinya orang pemimpin hadir ketika berkontestasi, dia harus punya gagasan. Nah, tetapi bagaimana kemudian publik bisa mencerna gagasan itu juga menjadi penting. Ya, kan? Makanya sekarang kan publik ini kan harus paham sebenarnya kondisi. Jangan bisa kita beranggapan bahwa ternyata persoalan air, calap segala persoalan biasa-biasa saja. Jangan beranggapan seperti itu. Persoalan misalnya. Karena sesungguhnya bisa diatasi. Sesungguhnya itu persoalan besar yang harus ditangani oleh orang yang juga memiliki kemampuan untuk menangani itu. Dan sekarang berapa tahun kita sudah berganti, berapa kali kita berganti pemimpin di Banjarmasin. Persoalan banjir, calap segala macam bisa udah diatasi. Tapi konsep-konsep itu kan tentu harus dilaksanakan dalam termin waktu yang panjang. Nah, periode kepemimpinan 5 tahun itu paling tidak kalau Bang Suban melihat misalnya ada hal yang bisa dilakukan nggak sih misalnya dalam satu periode 5 tahun itu kira-kira kita ingin meletakkan pembangunan yang seperti apa? Tentu kan kalau semua kita langsung borong kan tidak mampu juga nih. Ada kebatas-batasan anggaran dan segala macam. Kan rencana jangka panjang Kota Banjarmasin, RPJP-nya itu kan dulu ya di zaman kalau tidak salah zamannya Pak Muhyiddin ada 2 kata kuncinya itu. Dilanjutkan Pak Ibsen adalah kota sungai dan gerbang ekonomi Kalimantan. Nah, coba dicari lagi. Seingat saya seperti itu. Itu jauh sebelum kita bicara IKN. Jauh sebelum kita bicara IKN. Nah, artinya ini kan eksploitasi habis-habisan dengan tanda kutip eksploitasi positif terhadap sungai dan eksploitasi positif terhadap pemicu pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin. Sungai udah jelas karena bagian wisata itu kan akan dikerahkan untuk menjadi
wisata sungai yang berbasis sungai yang akan memberikan pemasukan pendapatan bagi Kota Banjarmasin. Itu tadi yang kita eksploitasi. Nah, jadi wisatanya seperti apa, hunian-hunian misalnya kan seperti ini, wisata seperti apa, kerajinan eceng gondok yang ada di sungai itu dijadikan seperti apa. Kemudian setiap misalnya memberdayakan sungai itu seperti apa, ikan-ikan bahari bagaimana dimunculkan, perahu-perahu bahari bagaimana, perahu apa dulu, tambangan segala macam pernah kita melihat. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi sekarang. Nah, sekarang itu dimunculkan lagi. Sentra-sentra kerajinan-kerajinan yang terkait sungai dimunculkan. Itulah sebenarnya kenapa sungai menjadi visi dari jangka panjang Kota Banjarmasin. Yang kedua perdagangannya nih. Gerbang ekonomi kan tidak lepas dari perdagangan jasa. Iya. Nah, makanya kita pahami perdagangan jasa unggul kita tuh ada di mana. Nah, kita lihatlah, kita petakanlah. Oh, Sudi Mampir. Oh, Pasar Lama. Oh, misalnya Pasar Batuah kalau memang termasuk. Kalau memang dihitung. Nah, kalau mesti dihitung kan. Tapi kan kita prioritaskan kan. Iya. Lalu kita karena RPJP itu kan jangkanya kalau tidak salah 20 tahun, maka itu dipatenkan menjadi peraturan daerah yang tidak boleh dirubah sembarangan oleh siapapun yang jadi pemimpin daerah. Artinya siapapun yang memimpin Kota Banjarmasin harus patuh di situ. Harus patuh dalam 20 tahun ini, target kita adalah ini. 5 tahun pertama Pak Rasidi jadi wali kota sampai di sini. 5 tahun kedua mungkin Pak Rasidi lagi sampai naik lagi. 5 tahun ketiga misalnya saya. 5 tahun keempat yang lain. Wajib kita patuhi itu. Wajib kita patuhi. Kalau ada persoalan kita sesuaikan, tapi esensi falsafah dasar yang tadi menjadi tujuan kuncinya, 2 kata kunci tadi, itu jangan pernah dirubah. Metode mencapainya aja yang kita sesuaikan dengan persoalan yang kita hadapi. Termasuk soal falsafah bahwa tidak boleh membawa kota ini dengan selera pribadi. Keluar dari konsep yang sudah kita susun. Dan tambah lagi, jangan membangun kota dibuat menjadi pencitraan saja. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Artinya kemudian kalau kemudian benang merah kita ujungnya adalah kita memaknai 496 Kota Banjarmasin, bagaimana soal kepemimpinan itu menjadi penting, maka tahun depan 2024 itu kan perhelatan politik penting. Makanya warga Kota Banjarmasin harus betul-betul jeli memilih pemimpinnya. Jangan dilihat dari mana partainya segala macam. Yang paling penting itu adalah kemampuannya dan tak dia bersedia untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kata kunci seperti ini. Kalau Bang Susi atau saya jadi wali kota, maka kalau tidak berhasil 3 tahun kita akan mundur. Harus ada seperti itu. Biar benar-benar serius dalam menangani persoalan itu. Artinya kita harus berani memberikan garansi kepada masyarakat Kota Banjarmasin. Jangan lagi memandang bahwa pasang itu sudah sesuatu yang alamiah. Kita sudah terbiasa dengan calap, nggak boleh lagi alasan itu. Boleh alasan itu. Seorang pemimpin harus hadir mengatasi itu. Jadi persoalan ekonomi, persoalan itu tadi. Oke. Ini akan menjadi catatan dan kita berharap ini ada sesuatu yang kemudian ditangkap oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Apa yang sungguh jadi harapan, jadi gagasan masyarakat, termasuk soal bagaimana menata Kota Banjarmasin dengan baik. Sesungguhnya ada banyak konsep yang bisa kita lakukan. Nah, yang paling penting sebenarnya pemilik Kota Banjarmasin itu adalah warga kota. Kalau warga kota itu cerdas dan jeli dalam memilih pemimpinnya, maka kotanya atau kampungnya akan lebih baik. Itu yang harus kita ingatkan dan kita tunggu nanti bagaimana kemudian pilkada tidak sekedar suksesi kepemimpinan, tetapi bagaimana kemudian kita perhatikan betul gagasan yang disampaikan oleh para kandidat. Itu yang paling penting. Artinya kalau yang ada ini misalnya dia gagal mengelola persoalan air dalam 2 tahun ke depan, maka saran saya jangan dipilih lagi, pilih yang lain. Tapi kalau mereka berhasil silakan dipilih. Kalau misalkan berhasil, bukan silakan kita objektif. Itu wajib kita wajib milih. Mereka. Artinya kita kemudian misalnya nih kan, yang ada ini berhasil melakukan pembenahan, maka kita sebagai masyarakat kota, karena sudah mencari, kita wajib untuk mendukung mereka untuk terpilih lagi. Artinya kita fair, kita objektif. Kalau memang kemudian sesuatu ini baik, kita dukung. Tapi setidaknya kan diskusi ini untuk mengingatkan, ya kan, mengingatkan bahwa ada problem di Kota Banjarmasin, tidak boleh dianggap problem ini sederhana biasa, apalagi di usia Banjarmasin yang sudah hampir 5 abad. 5 abad. Ini jadi sesuatu yang harusnya serius kita perhatikan. Oke, baik, terima kasih Bang Suban, dialog kita, diskusi kita hari ini di ngobrol pinggir, dan kita berharap ini kan menjadi sesuatu yang bisa kita berikan untuk Kota Banjarmasin, karena kita sayang dan cinta dengan Kota Banjarmasin. Sesungguhnya itu maknanya. Oke, baik, terima kasih. Demikian tuntas sudah kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.